Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazza'an qawlihu wa fi'lihu wa niyati bi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilu li qalbi inda jahri wa hayrati ya Rabbi matilni bisirri hurufi wa nawwir fihi qalbi wa sam'i wa muqallati wa sadrihi ilmahu wa fahmahu wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa syati wa sahil alayya hidduhu summa darsahu bijahin nabi wal ali summa syahabati. Oke, di sini semua hadir ya. Ya, alhamdulillah. Semuanya masih semangat ya. Kemarin kita kan sudah mempelajari tentang adab akhlak terpuji. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang adab menjenguk orang sakit. Nah, tujuan dari mempelajari adab menjenguk orang sakit itu yang pertama, supaya kita mengetahui bagaimana adab menjenguk orang sakit. Kedua, kita dapat melafalkan bagaimana doa menjenguk orang sakit. Yang ketiga, kita mengetahui apa itu hikmah menjenguk orang sakit. Dan yang terakhir, kita dapat mensimulasikan atau mempraktekkan tata cara menjenguk orang sakit. Nah, sebelumnya Ibu punya sebuah video ini ditonton terlebih dahulu ya sebelum mulai pelajaran. Kelihatan ya? Adab menziarahi pesakit. Amalan ziarah di kalangan orang-orang Islam dituntut dilakukan pada bila-bila masa. Amalan ziarah ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW sejak dahulu kala. Amalan seumpama ini akan mendapat ganjaran yang besar sebagaimana yang disarankan Rasulullah. Adab menziarahi orang sakit. Pertama, menziarahi pesakit mengikuti sunnah Rasulullah. Kedua, berikan nasihat supaya sabar dan tabah. Yang ketiga, mengucapkan perkataan yang baik-baik. Empat, memendekkan waktu ziarah. Yang kelima, bertanyakan tentang keperluan pesakit seperti minuman, makanan, uang, dan ibadah. Yang keenam, berada di sisi orang yang sakit. Dan yang terakhir, mendoakan pesakit. Doa untuk orang sakit. Allahumma rabban nasi ad'ibil ba'sa washfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yu'adiru saqoma. Adapun perkara yang perlu dijauhi ketika menziarah adalah: pertama, ziarah pada masa yang tidak sesuai. Yang kedua, menggunakan barang pesakit tanpa kebenaran. Yang ketiga, masuk ke rumah atau bilik tanpa kebenaran. Yang keempat, berbual perkara yang sia-sia.
Yang kelima, bercerita tentang keburukan orang lain di hadapan pesakit. 6. Mengambil masa yang lama. Adapun fadilah beradab ketika menziarahi orang sakit yang pertama, mendapat ganjaran pahala, mengeratkan silaturahmi, dimurahkan rezeki, diberkati Allah, dan mengurangkan penderitaan orang sakit. Sudah ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang adab menjenguk orang sakit. Bisa dilihat gambarnya ya. Ini kan adab menjenguk orang sakit. Kemudian kan adab menjenguk orang sakit itu seperti apa sih? Sebenarnya kita mempelajari dulu hukumnya. Hukum menjenguk orang sakit itu sunnah. Dengan tujuan untuk apa? Dengan tujuan untuk menghibur. Dengan menghibur kan supaya dia cepat sembuh karena dia merasa terhibur dan senang. Nah, adab-adabnya itu seperti apa? Yang pertama, memberi salam sambil mengulurkan tangan dengan ramah. Kita salam, assalamualaikum, karena salam itu merupakan doa. Kemudian, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kecil kepada penderita seperti apa yang dikeluhkan, sakitnya sudah berapa hari, seperti itu. Kemudian memberi bimbingan keagamaan seperti sholat. Ya, walaupun kita sakit, kita tidak boleh meninggalkan sholat. Kan udah ada tata caranya juga. Misalkan kita nggak bisa sholat dengan berdiri, kan bisa dengan duduk. Kemudian memberi nasihat untuk senantiasa sabar dalam menghadapi musibah ini. Kita itu nggak boleh mengeluh. Kita harus tetap semangat, berpikiran positif terhadap Allah. Kemudian kita harus selalu ingat kepada Allah. Kita harus banyak-banyak berzikir. Kemudian memberi nasihat ini supaya tidak berburuk sangka pada Allah. Yang seperti tadi, kita seharusnya itu mau mengoreksi diri, harus lebih berdekat diri kepada Allah. Kemudian menghibur dengan kata-kata yang menenangkan, misal memberi semangat, jangan sering-sering mengeluh. Kemudian mendoakan pasien dengan doa kesembuhan. Nah, doa kesembuhan itu seperti ini. Allahumma rabban nasi adkhil bil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yu'adiru saqoma. Kemudian keutamaan atau hikmah menjenguk orang sakit itu yang pertama, Allah itu akan mengangkat dosa-dosa kita, tapi pahalanya kita tetap ada. Kemudian kita itu bisa lebih mendekatkan diri pada Allah, memperkuat keimanan dan ketakwaan. Kemudian ketika kita sakit, kita juga sadar bahwa kesehatan itu merupakan anugerah yang sangat besar dari Allah. Jadi ketika sakit kita harus sering-sering berzikir atau ingat kepada Allah supaya lekas sembuh. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Paham ya? Ya. Sekarang Ibu minta kalian menulis sebuah soal yang singkat tentang materi ini tadi. Silahkan ditulis. Orang sakit ada penyakit, memberi salam sambil mengulurkan tangan dengan ramah, mengajukan pertanyaan kecil kepada penderita, memberi bimbingan keagamaan seperti sholat, kemudian memberi nasihat untuk senantiasa sabar menerima musibah, memberi nasihat untuk
memperbanyak zikir dan memberi nasihat supaya tidak buruk sangka kepada Allah, menghibur dengan kata-kata yang menenangkan hati, dan mendoakan pasien dengan doa kesembuhan. Gimana? Ada yang belum paham? Ya, sudah. Ya, Mbak saya makasih. Lanjutnya lagi ya. Mbak Nawa, bisa ke depan. Apa keutamaan menjenguk orang sakit? Keutamaan menjenguk orang sakit adalah seorang yang menjenguk orang sakit akan didoakan sejahtera dan selamat oleh 70.000 malaikat pagi sore serta diberi sebuah kamar di surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Semasa hidupnya Nabi Muhammad SAW sering menjenguk sahabat atau bahkan orang kafir Makkah kenalannya yang sedang sakit. Ketika menjenguk orang sakit, kita dianjurkan untuk menghibur dan mendoakan untuk kesehatannya. Nah, paham? Ya, Mbak Nawa bisa kembali. Selanjutnya Mbak Citra bisa ke depan. Ini soalnya dibaca ya. Apa doa menjenguk orang sakit? Allahumma rabban nasi adhibir ba'sa washfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Doanya bisa dibaca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi adhibir ba'sa washfi anta syafi la shifaa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Ini pertanyaan yang terakhir. Mbak Mala bisa ke depan. Bagaimana hukum menjenguk orang sakit? Hukumnya itu adalah sunnah. Ya, bisa kembali. Ya, hukum menjenguk orang sakit itu adalah sunnah dengan tujuan atau maksud untuk menghibur kesedihannya. Karena kegembiraan orang sakit itu dapat meringankan sakit orang tersebut. Jadi, kalau ada tetangga kita, saudara, atau teman kita yang sakit itu bisa kita jenguk dengan adab-adab seperti tadi. Kemudian didoakan supaya cepat sembuh. Ya, materi hari ini cukup sampai di sini ya. Atau ada yang belum jelas bisa Ibu tanyakan. Ya, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Semoga tetap semangat. Walaupun belajar di rumah ya. Lah, materi minggu depan itu kita akan mempelajari tentang ulil asmi. Bisa dibaca-baca dulu ya materinya. Untuk tugas minggu depan itu bisa mengerjakan tugas yang ada di LKS, kemudian pagi harinya bisa dikumpulkan di kantor ibu ya. Ya, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Semoga tetap semangat. Walaupun belajar di rumah ya. Lah, materi minggu depan itu kita akan mempelajari tentang ulil asmi. Bisa dibaca-baca dulu ya materinya. Ya, terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Sebelum Ibu tutup, kita membaca Alhamdulillah.